Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam video pembahasan kita tentang operasi bentuk akar. Ya, pada video kali ini kita sudah masuk ke pembagian. Jadi hari ini yang kita bahas adalah operasi pembagian bentuk akar. Nah, kalau di video sebelumnya kita juga sudah membahas penjumlahan, pengurangan, serta perkalian. Kalian bisa cek ya di video-video sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang operasi pembagian, di mana dalam bentuk pembagian bentuk akar ya, kalau masih ditemukan penyebut berupa bilangan bentuk akar, maka masih bisa disederhanakan lagi. Misalnya seperti apa? Misal nanti kita dapatkan pembagian 2 per akar 2. Ini kan bentuk pecahan ya. Nah, bentuk pecahan ini penyebutnya ternyata masih bentuk akar, maka nanti kita bisa sederhanakan lagi. Kemudian penyederhanaan ini kita sebut merasionalkan. Jadi kegiatan kita menyederhanakan bentuk akar ini dalam bentuk pembagian ini kita sebut dengan merasionalkan. Bagaimana sih cara merasionalkan? Nah, cara merasionalkan bentuk akar adalah dengan mengalikannya dengan sekawan dari penyebut. Nah, sekawan itu apa? Jadi sekawan ini nanti adalah bentuk akar yang sama seperti akar itu sendiri ya. Nah, tapi yang kita kalikan adalah yang di bawah ya, yang penyebut. Kalau yang di atas kita sebut pembilang, yang di bawah ini kita sebut sebagai penyebut. Nah, penyebut sendiri itu ada dua jenis, ada yang penyebut tunggal dan ada yang penyebut tidak tunggal. Penyebut tunggal itu misalnya seperti contoh tadi 2 per akar 2. Nah, akar 2 ini adalah penyebut tunggal ya. Maka kalau kita menemukan bentuk pembagian di mana penyebutnya adalah bentuk akar, maka kita kalikan dengan sekawannya. Dikalikan dengan sekawannya itu di pembilang dan penyebut ya. Jadi bukan hanya di penyebutnya saja. Nah, sekawan dari akar A itu juga adalah akar A. Misal nanti sekawannya dari akar 3, berarti adalah akar 3. Sekawan dari akar 5 berarti akar 5. Nah, ini nanti yang akan kita lakukan, yaitu menentukan dulu sekawannya apa, lalu kita kalikan dengan bentuk pembagiannya ya. Nah, selanjutnya untuk penyebut tidak tunggal. Apa sih itu penyebut tidak tunggal? Penyebut tidak tunggal itu nanti bentuk akarnya itu ada dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan. Jadi bukan hanya satu bentuk akar, tapi ada dua ya. Nah, sama prinsipnya kita akan mengalihkan bentuk akar penyebutnya tadi dengan sekawannya. Sekawannya di sini kita lakukan hal yang sama, yaitu di bagian penyebut dan pembilangnya sama-sama kita kalikan dengan sekawannya. Tujuannya apa sih? Jadi tujuannya adalah kita merasionalkan atau melakukan penyederhanaan tanpa mengubah nilainya. Kalau kita perhatikan akar A per akar A itu nilainya 1. Dengan bentuk ini misalnya 2 per akar 2 kita kali 1, maka nilainya tetap ya. Nah, begitu juga dengan penyebut tidak tunggal. Jadi kita mengalikannya dengan sekawannya di bagian pembilang maupun penyebut, supaya nanti nilai dari pengalinya ini adalah 1 ya. Kita tahu bahwa perkalian dengan bilangan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi tidak ada yang berubah. Yang berubah hanya bentuknya saja, bukan nilainya. Nah, sekarang kita akan memperhatikan kalau yang tadi sekawan dari akar A adalah akar A, sedangkan sekawan dari akar A tambah akar B adalah akar A dikurang akar B ya. Kalau nanti di sini tandanya penjumlahan, di sini pengurangan. Nah, sedangkan sekawan dari akar A dikurang akar B adalah akar A ditambah akar B ya. Ini yang harus kita ingat. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan soal-soal contoh terkait dengan pembagian bentuk akar. Di sini ada 2 soal. Yang pertama untuk penyebut tunggal, yang kedua untuk penyebut tidak tunggal. Kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk penyebut tunggal di nomor 1 ini ada soal 2 akar 3 dibagi akar 6. Perhatikan di sini ada 2 bentuk akar, ada akar 3 dan akar 6. Tapi yang kita kalikan atau sekawan yang kita pilih adalah sekawan untuk akar yang ada di penyebut. Nah, yang ada di penyebut itu adalah akar 6. Maka ini nanti sama saja dengan
2 akar 3 per akar 6 kita kali sekawannya. Sekawannya berapa? Akar 6 ya, per akar 6. Jadi kita akan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan sekawannya. Nah, sekarang kita akan mengalihkan. Masih ingat ya, kalau kita mengalihkan bentuk akar itu seperti apa? Nah, 2 kita kali dengan, di sini kalau nggak dituliskan berarti angkanya 1, berarti di sini 2 kali 1 hasilnya 2 dikali dengan akar 3 dikali akar 6. Nah, akar 3 dikali akar 6 berarti 3 kali 6 akar 18 dibagi akar 6 kali akar 6. Masih ingat ya, akar 6 kali akar 6 itu berapa? Berarti kita kembali lagi ke prinsip akar A kali akar A yang hasilnya adalah A. Maka akar 6 kali akar 6 hasilnya adalah 6. Sekarang kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi 2, 2 bagi 2 nilainya 1, 6 bagi 2 hasilnya 3 ya, berarti kita punya akar 18 per 3. Nah, akar 18 nya masih bisa kita sederhanakan. Akar 18 sama saja dengan 9 dikali 2 per 3. Nah, yang di atas berarti bisa kita tuliskan akar 9 berapa? Akar 9 adalah 3 akar 2 per 3. Nah, ternyata ini masih bisa disederhanakan lagi. 3 dibagi 3 hasilnya 1 dikali akar 2, maka hasilnya adalah akar 2. Ini adalah hasil akhirnya ya, akar 2. Jadi 2 akar 3 per akar 6 itu hasilnya ternyata adalah akar 2. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Yang kita bahas adalah tentang penyebut tidak tunggal. Nomor 2 ini kita tuliskan dulu soalnya, yaitu akar 2 per akar 5 dikurang akar 3 ya. Kita akan selesaikan ini pelan-pelan. Sekarang kita akan memperhatikan berapa sih sekawan dari akar 5 dikurang akar 3 ya, maka kita nanti akan mengalihkannya dengan sekawannya. Akar 5 dikurang akar 3. Di sini tandanya adalah pengurangan, berarti nanti kita kalikan dengan sekawannya yang tandanya sudah kita ubah menjadi bentuk penjumlahan ya. Ini bedanya. Jadi di sini ada akar 5 ditambah akar 3 per akar 5 ditambah akar 3. Kemudian kita tinggal mengalihkan. Masih ingat ya, kita bisa mengalihkan ini bagian atas kita kalikan, bagian bawahnya juga kita kalikan. Kita tulis dulu bentuk perkaliannya ya. Berarti ini akar 2 dikali dengan akar 5 ditambah akar 3. Nah, kalau yang bagian atas tentu kalian masih ingat caranya ya. Kemudian yang bagian bawah akar 5 dikurang akar 3 kita kali dengan akar 5 ditambah akar 3. Sebelum kita lanjutkan, Ibu akan ingatkan lagi kalian tentang perkalian aljabar. A dikurang B dikali A tambah B. Nah, ini adalah bentuk perkalian yang hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat ya. Jadi kalau misalnya ada A kurang B dikali A tambah B, ini kan sama nih A dengan B, tapi tandanya beda, pengurangan dengan penjumlahan, maka nanti hasilnya sama saja dengan A kuadrat dikurang B kuadrat ya. Nanti bisa dibuka lagi materi tentang bentuk aljabar. Sekarang kita lanjutkan, kita selesaikan dulu di bagian pembilangnya. Akar 2 dikali akar 5 hasilnya adalah akar 10, kemudian ditambah dengan akar 2 dikali akar 3 hasilnya adalah akar 6. Kemudian untuk penyebutnya tadi kita menggunakan prinsip ini ya, bahwa akar 5 dikurang akar 3 dikali akar 5 ditambah akar 3 hasilnya sama saja dengan akar 5 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. Nah, sekarang kita bisa dapatkan hasilnya, yaitu akar 10 ditambah akar 6 per akar 5 kuadrat hasilnya adalah 5, sedangkan akar 3 kuadrat hasilnya adalah 3. Nah, sekarang kita tuliskan hasilnya, yaitu akar 10 ditambah akar 6 per 2 ya. Sekarang kita dapatkan hasilnya, atau bisa kita tuliskan sebagai 1/2 akar 10
ditambah akar 6. Jadi bentuk penulisannya bisa begini ya. Bisa setengah akar 10 ditambah akar 6, atau kita juga boleh tuliskan akar 10 tambah akar 6 per 2. Ini sama saja, hanya beda dalam bentuk penulisannya. Nah, kita sudah berhasil melakukan penyederhanaan bentuk akar ya, atau yang biasa kita sebut sebagai merasionalkan. Jadi di sini kita sudah merasionalkan untuk penyebut tunggal dan penyebut tidak tunggal ya. Tadi di nomor 1 itu penyebutnya tunggal, sedangkan di nomor 2 itu penyebutnya tidak tunggal. Oke, nanti kalian bisa coba di contoh-contoh soal yang ada di buku, atau kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan ya. Nanti kalian bisa cari soal latihan tentang penyederhanaan bentuk akar atau operasi pembagian bentuk akar. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.